Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثم الحمد لله الذي جعل الشهر صياما للمؤمنين وللصائمين وللزكاة فاعلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Hadratil muhtaramin, para alim, kiai, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan, wabil khusus ketua takmir Masjid Darul Muttaqin dan beserta struktur kepengurusannya, khususnya kepada Bapak Haji Hurib Santoso yang melantarkan kebaikan sehingga saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Beliau Bapak kita sekaligus beliau adalah maklar kiai Bapak Ibu ya. Maklar tapi orang bayaran gitu. Lemah-lemah teles Gusti Allah yang bales. Dan juga sahabat saya Ustadz Utsman Al-Hafidh mata'anallahu bituli hayatih, kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk istiqomah untuk menjadi imam besar di Masjid Darul Muttaqin yang suaranya saya sangat ngefans sekali, mirip dengan Syekh Bandar yang ada di YouTube gitu. Bapak Ibu dan semua hadirin wal hadirat jamaah sholat isya, tarawih, witir yang dimuliakan oleh Allah, semuanya calon-calon ahli surga semuanya. Tapi namanya calon itu kadang ada yang jadi, ada yang enggak gitu. Tapi kalau calon ahli surga, insya Allah pasti menjadi penghuni surga. Ada dua yang calon pasti jadi. Satu yaitu calon penghuni surga, yang kedua adalah camat alias calon mati. Mau tidak mau itu harus. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian, apabila datang ajal, maka tidak akan pernah mundur dan maju sejengkal pun. Malam ini kita berkumpul di masjid yang sangat mulia, sangat indah, nyaman, sejuk, asri, dan saya berdoa ketika masuk masjid ini selalu Allahumma minal katutin. Semoga kita bisa selalu membangun dan juga mensukseskan acara-acara di masjid kita seperti malam hari ini. Jadi kalau saya ada di Masjid Al-Maimunah sana belum bisa sesejuk ini, saya berdoa Allahumma minal katutin, semoga katut bisa seperti masjid ini. Saya husnudzon Masjid Darul Muttaqin ini kalau zuhur, asar, maghrib, isya jamaah full sampai keluar gitu. Maksudnya di luar semua, di dalam sampai nggak ada gitu. Tapi insya Allah setelah ini nanti Ramadan menjadi start awal bagi yang belum atau belum istiqomah di masjid. Insya Allah Ramadan menjadi start awal untuk memulai yang baik-baik. Jadi kalau ada yang jarang ke masjid, sekali ke masjid waktu Ramadan, tolong jangan dibully, tolong jangan dikatain tumben mangkat, jangan.
tumben mangkane udan. Biasanya ra ono kowe ra udan misalnya itu. Tolong kalimat seperti ini dihilangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yaitu detik-detik turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita baca setiap hari Bapak Ibu di etalase sana, itu adalah Al-Quran yang sudah berupa mushaf. Kalau berupa mushaf seperti itu, maka ketika kita menyentuh, maka kita harus bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Sucinya dengan berwudu. Kalau pakai HP Bapak Ibu itu tidak perlu pakai wudu. Kenapa? Karena HP bukanlah mushaf. Karena HP sudah tercampur dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Di sana ada Instagram, di sana ada YouTube, di sana ada Facebook, di sana ada Shopee Shop, di sana ada TikTok Shop, di sana ada Jangan Shop, macam-macam ya. Ibu-ibu kan senengnya belanja online nggih Bu nggih. TikTok Shop, Shopee Shop, Masya Allah nggih. Tiap hari suami-suami pada berdoa, ya Allah hindarkan aku dari kalimat paket gitu. Karena tiap hari itu paket selalu berdatangan. Bapak Ibu, tapi alhamdulillah malam ini menandakan bahwa panjenengan tidak terpengaruh dengan orang-orang yang di luar sana yang di akhir-akhir menjelang 10 hari yang ketiga kemudian mengkosongkan masjidnya dan memenuhi mal-mal yang ada. Malam hari ini pertanda panjenengan tetap cinta dengan masjid, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Quran, dan juga tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Jangan sering mengatakan heleh kadar sunnah. Kita tidak mengenal itu Bapak Ibu. Sunnah itu adalah satu ibadah yang kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggal rugi. Tolong ini mindsetnya dirubah Bapak Ibu. Biasanya kemarin-kemarin kita mengatakan ibadah sunnah itu adalah satu ibadah yang kalau dilakukan itu berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tolong itu dicoret yang besar. Ibadah sunnah adalah satu ibadah yang kalau dilakukan berpahala, kalau tidak rugi. Maka dengan kalimat kalau tidak dilakukan rugi, maka kita mensupport, kata kita akan terspirit, tergugah hati kita untuk selalu melakukan hal-hal yang sunnah. Bahkan makan sahur kita akhirkan menjelang imsak, ternyata itu sunnah Bapak Ibu. Jadi kalau mau makan sahur itu ya sekitar setengah 4, jam 4 kurang sedikit itu makan sahur, itu sunnah. Kalau ada orang makan sahur kok jam 12 malam, itu bukan sahur, itu artinya mindo Bapak Ibu. Mindo itu ya 2 kali makan di waktu malam. Tapi kalau makan sahur, tasakharu fa inna fis sahuri barakah, ishrabu wa ajinu faqad qarba sabah. Ya arhamar rahimin irhamna. Itulah makan sahur. Jadi menjelang imsak, bahkan menjelang imsak itu malah menjadi kesunahan. Saking kepengennya jalanin sunnah, kadang-kadang sudah al-imsak, sudah bunyi sirine, kadang-kadang masih saudutan ngono ya ono.
Ya, karena habis makan gelegeen ngombene teh panas biasanya itu masih nikmat rokokan, karena ada dalilnya Bapak Ibu, nikmatul udud ba'da dahar gitu. Masuk itu pelakunya bilang masuk, praktisi ya Bapak Ibu. Ada lagi dalil wal ududu wajibun ba'dal makan. Udud itu wajib setelah makan. Teman saya bilang markamah markatut, orang mangan sing penting udud gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga termasuk sunnah daripada puasa ini adalah menyegerakan berbuka puasa. Kalau ini saya kira tidak usah dioyak-oyak, itu pasti sudah menyegerakan ya. Begitu ada persis ya Bapak Ibu. Nah, itu yang ada di corong-corong itu suara saya itu. Mirip. Nah, kalau sudah seperti itu artinya waktu maghrib sudah masuk, langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdhartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sudah usah membahas doa tentang buka puasa yang sesuai sunnah Nabi, karena dua-duanya sudah betul. Karena di luar sana ada yang dhahaba dhuma'u, pernah dengar gak itu? Kita Allahumma lakasumtu, tapi ada yang dhahaba dhuma'u, telah hilang rasa dahaga. Silahkan, sama-sama bagus. Bahkan alhamdulillah tok ketika itu alhamdulillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, cegluk gitu ya, itu udah cukup sebetulnya. Karena apa? Karena mengawali segala sesuatu dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah, itu sudah pasti benarnya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak hafal doa-doa, ya sudah dua ini saja. Mau masuk masjid nggak hafal doanya bismillah, keluar masjid nggak hafal doanya alhamdulillah, mau makan nggak hafal doanya bismillah, selesai makan nggak hafal doanya alhamdulillah, mesti bener pokoknya. Bahkan kemarin ada yang merutinkan mengistiqomahkan doa, ada ibu-ibu yang tanya, Pak Amin, saya mau ngaji, doanya apa ya? Ngaji apa Bu? Ya saya mau mengunjungi pengajian Pak. Ya sudah, tinggal berangkat saja, tidak usah berdoa. Berdoanya keluar rumah tawakaltu 'alallah. Enggak, saya minta doa yang khusus untuk mau ngaji. Ngoyak terus ibu-ibu gitu ya. Akhirnya saya bingung, apa gitu ngene. Ya sudah, ibu berangkat saja langsung, nanti di sana didengerin selesai pulang. Mboten kula biasa ndonga-dongane napa, ngotot ngoyak terus. Akhirnya tak kasih doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu. Loh, Pak Ustadz, itu kan doa mau tidur. Nggih, pokoknya niku diwaca mawon, terus makin jenengan tindak sampai sana paling jenengan juga tidur, saya bilang gitu. Bapak Ibu, Islam itu gampang, mudah. Inna ma'al usri yusra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi mudah sekali. Bahkan kenapa sahur itu diperintahkan untuk mengakhirkan? Yo nek ben jam 09.00 niku isih kuat. Jam 11 ngelak sithik, jam 1 istirahat sebentar, jam 12 istirahat sebentar sampai jam 1 misalnya. Nanti sore seger lagi, maghrib tinggal buka puasa. Kalau enggak sahur jam 09.00 lemes, jam 11 muring-muring gitu. Jam 1 kelenger Bapak Ibu gitu. Maka Allah itu sudah memberikan kepada kita fitrahnya, makan sahur dan berbuka puasa dengan yang manis-manis supaya kembali tenaga kita. Bapak Ibu tahu perang Badar yang begitu dahsyatnya itu terjadi di bulan suci Ramadan, dan ketika terdengar suara adzan untuk berbuka puasa, sahabat hanya satu kurma untuk berdua, satu kurma untuk bertiga. Hanya manis sedikit saja yang masuk ke tubuh kita sudah memulihkan tenaga kita. Maka kalau siang itu kayak semuanya itu mau diminum, semuanya mau dimakan. Betul Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau sudah
Nah itu tadi, itu sudah minum seteguk air teh panas, kemudian sedikit kurma dan buah, rasanya kayak sudah puas. Nanti habis isya babak kedua, itu yang sepuh-sepuh. Tapi kalau yang muda ya langsung niat isun balas dendam gitu. Doang dang bat gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan terlalu banyak, karena Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mengobral pahala sebanyak-banyaknya. Obral apa ciri-cirinya? Satu, mudah dicari. Barang nek obral iki golekane gampang, nggih mboten. Sini ada, sana ada, sini ada, sana ada. Itu lagi diobral. Yang kedua, itu harganya murah. Relatif murah. Kenapa? Karena obral. Itulah pahala di bulan suci Ramadan, Allah mengobral. Diam saja, Bapak Ibu sedang diam kan, ini sedang diam, ora lapo-lapo, gur mentelengi aku tok ngene gitu. Diam saja, itu dianggap sudah bertasbih Bapak Ibu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan berikan pahala yang tidak ada putusnya di bulan suci Ramadan ini. Meneng tok padha karo maca tasbih. Apalagi baca tasbih itu pahalanya kayak sholat sunnah. Jenengan sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat wajib. Jenengan sholat wajib di bulan suci Ramadan 72 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Sampai naumus shaim ibadatun, turune wong poso niku ngibadah. Tapi tolong jangan dibalik, ngibadahi wong poso kuwi turu aja. Akhirnya tidur terus. Kenapa Pak Ustadz tidur saja dianggap ibadah? Karena daripada ngomongi kancane, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kalau tidur itu bisa menghindarkan daripada kemaksiatan. Maka naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita memperingati peringatan ora ono big drope tiwas tak incang-inceng. Itu ini namanya pengajian minal ngiritin Bapak Ibu nggih. Tapi ngirit-ngirit tetap ada snacknya nggih. Bapak Ibu, 17 Ramadan kita peringati turunnya Al-Quran adalah yang turun secara berangsur-angsur, yang bertahap. Dari mulai surah Al-Alaq 1 sampai 5 sampai kemudian 30 juz, itu durasinya sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu yang kita peringati malam hari ini. Sedangkan Quran yang ada di etalase sana, maka itu adalah Al-Quran yang sudah tertulis, yang kebetulan tertulis itu sama dengan yang di Lauhil Mahfud Bapak Ibu. Untungnya itu ada mushaf, sehingga setidaknya di bulan Ramadan kita bisa darus Quran melihat dengan mushaf itu. Bapak Ibu, walaupun prakteknya mungkin tadarus Quran setelah taraweh itu banyak yang ngancanin darus daripada yang darus. Itu di masjid selain Darul Mutakin Bapak Ibu nggih. Jadi kalau saya dari Tarling misalnya, saya kemudian turun gitu, saya lamat-lamat masjid kok ono suara apike ngono, saya pengen tahu yang baca Quran kayak apa, wonge gandenge kaya apa kok suarane apike ngono. Sampai tempat saya dapati bapak-bapak pada ngobrol tipis-tipis di teras sambil ngopi. Kemudian saya tanya, Pak, niki acara nopo kok do ngobrol tipis-tipis mbek ngopi kok asik men? Oh anu tat niki ngancani darus ngoten.
Lah kok mboten ndelek darus Pak. Tajwide kula niku tasih elek Pak Umin. Mangke nek kula darus mlebu ning corong kula isin ngisin-ngisini. Nah, maka saya tak ngancani saja. Kok ngancani ini mboten teng lebet mawon Pak. Jawabannya singkat dan tepat serta jujur. Lah mangke nek wonten sing ngeteri takjil ngono ki ya jahat. Kesimpulannya ternyata sing ngentekke semangka mbek gorengan iki mau sing ning serambi iki mau. Tapi walaupun seperti itu, masjid itu harus ada syiarnya, harus ada yang darus, ada yang nyimak, ada yang ngancani apa? Darus, supaya ada syiarnya. Saut-sautan. Kalau dulu itu sambil bertanya, nggonmu untuk sak pirang khataman sebulan, nggonku ping loro, kalah nggonku ping 4. Nggonku ping 4, nggonku ping 6. Itu dulu belum ada HP Bapak Ibu. Sekarang ada HP, sekarang ada macam-macam media sosial. Ya paling banter setengah 10, mentok jam 10 wis sepi masjid itu ya. Tapi Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan, kita tidak menyalahkan. Kenapa? Karena semakin kesini, semakin penduduknya padat, semakin kompleks. Kita harus selalu toleransi kepada antar umat seagama, antar umat beragama dengan pemerintah. Jangan kemudian menjadi fitnah. Kemudian tadarus Al-Quran yang kemudian harus corong atas, kemudian menjadi tersangka. Anakku bayi ra iso turu kok mau bengi, lah napa yo kebudeken corong masjid gitu ya. Akhirnya yang jadi tersangka tadarusnya, yang jadi tersangka masjidnya. Maka kalau mau darus lebih lama lagi silahkan pakai sound, tapi di dalam masjid. Artinya apa? Sound internal di dalam. Maka kalau ada ketua DMI kemudian menyampaikan fatwa mengatur suara speaker, namanya juga mengatur Bapak Ibu. Mengatur itu nek kurang gede digedeke, nek kegedean cilike, itu mengatur. Tapi netizen sering salah paham. Wah, DMI ini saiki wis ora Islam ngono malahan. Wah, Menteri Agama ini saiki fasik, Menteri Agama ini ora pinter, ngono kok iso dadi menteri dajal. Lambe kok turah ngono gitu. Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu persoalannya, kita nggak usah lebih dalam memaknai itu. Bapak Ibu, semua sudah diatur. Di Indonesia ini ada Kementerian Agama, ada Kementerian Hukum, ada kementerian ini dan itu. Semua sudah diatur Bapak Ibu. Bahkan di kantor urusan agama itu juga mengatur bagaimana supaya pernikahan-pernikahan sekarang ini lebih langgeng, jangan gampang cerai. Mohon maaf Bapak Ibu, setiap Selasa itu saya selalu mengajarkan tepuk sakinah Bapak Ibu. Betul. Kenapa? Supaya teredukasi bahwa pernikahan itu bukan main-main. Karena tahun-tahun ini di Kota Semarang itu meningkat tingkat perceraiannya. Supaya langgeng, supaya abadi, maka harus diberikan bimbing catun, bimbingan perkawinan calon pengantin. Salah satunya dengan tepuk sakinah Bapak Ibu. Ibu-ibu hafal tepuk sakinah Bapak Ibu? Nah, yang hafal itu malah bocil-bocil itu ternyata. Betul. Saya tadi itu ngisi di Masjid As-Salam di Lamper, di Cempedak. Baitul Hidayah, Al-Hidayah, di Al-Hidayah. Itu saya ketika cerita tentang tepuk sakinah, itu anak-anak di depan itu langsung nyambung. Berpasangan, prok, janji kokoh, prok, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Hafal Bapak Ibu anak-anak. Lho nang kowe kok hafal? Lha teng TikTok kathah apa ngono. Ini yang calon suami saya suruh tepuk sakinah ternyata ndak hafal, malah lagunya diganti.
Ya, jadi kata-katanya itu diganti berpasangan, 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 prok, prok, prok. Harusnya janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, tapi ternyata diganti gaji pokok, gaji pokok, gaji pokok. Ya. Loh Mas, kok mbok ganti kalimatnya gaji pokok? Lah kalau istri itu ada janji kokoh nggak ada gaji pokok, dia nggak mau Pak. Ya cocok gitu. Bapak Ibu, ternyata tepuk sakinah pun ada di dalam Al-Quran. Inilah Al-Quran yang kita peringati hari ini turunnya. Itu ternyata itu mewakili semua urusan manusia yang ada di dunia ini. Berpasangan, 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 prok, prok, prok. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu artinya berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Janji kokoh itu artinya di dalam Al-Quran misakon golido, perjanjian yang kokoh. Begitu angkah tuka wazawwas tuka mahtubataka bil mahril bi mahri adawatis sholah halan, maka kemudian dijawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril mazkur halan, langsung sah. Itu namanya perjanjian yang kokoh. Ada yang pakai bahasa Arab bulet, akhirnya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia ndak, malah lali. Saya terima nikahnya si A binti si B untuk diri saya dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Keliru Bapak Ibu. Ada lagi yang keliru seperangkat alat berat, berarti barbel. Ada lagi seperangkat alat sunat Bapak Ibu. Kenapa kok sampai keliru? Karena malamnya didatangi teman-temannya waktu malam pasien atau malam midodareni. Kok jolali loh Kang sesuk dan sebagainya. Ternyata keceplosan apa yang digoyonke tadi malam seperangkat alat sunat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu baru urusan pernikahan. Belum lagi urusan jual beli, ada di dalam Al-Quran. Innamal bai'u mithlul riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Belum lagi tentang persatuan. Bapak Ibu, kita diperlihatkan, diperdengarkan dulur-dulur kita yang ada di Timur Tengah sedang bergejolak. Israel dengan Iran, Arab Saudi ikut-ikutan. Arab apa? Arab Saudi, Amerika ikut-ikutan, Indonesia bela siapa, meneng gitu ya. Ya kan, Bapak Ibu, Indonesia ini sudah menjadi kebanggaan kita. Agamanya loh macam-macam tapi tetap rukune, masya Allah. Ada FKUB ya di Indonesia ini ya, Forum Komunikasi Umat Beragama, masya Allah. Ya Allah, Indonesia itu masya Allah loh. Agamane warna-warna tapi yo adem mawon. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Konghuan Bapak Ibu. Ikut karena mau bodoh gitu ya. Walaupun sekarang banyak konghuan palsu, ketoke kalenge konghuan isine rengginang. Akhir-akhir ini banyak konghuan bertebaran lebih murah. Kemudian yang sekarang ini agak jarang-jarang saya lihat itu emping sama kacang mete Bapak Ibu. Apa mungkin mindset saya yang salah, kayaknya mungkin lagi pada asam aurat gitu ya. Atau kalau ndak sedang kolesterol, tapi ternyata tesis saya itu ternyata salah. Ternyata penelitian itu dibenarkan oleh teman saya, anutat regane rodok larang gitu. Itu yang asli Wonogiri, yang super, yang premium, yang sudah matang mencapai 180.000 per kilo. Akhirnya saya buktikan dan saya benarkan, sebab wingi kula bar tuku seprapat. Tuku seprapat kok gaya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Al-Quran membahas tentang bagaimana kita jangan saling centang perenang, kita harus berangkulan, kita harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Jelas, bahkan sudah diterjemahkan di dalam lagunya Bang Haji Roma Irama. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Dang 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 dang. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. 250 juta jiwa penduduk Indonesia, teret terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Teret ada Jawa, ada Sunda, Aceh, Batak, Padang, Telogosari dan banyak lagi yang lainnya. Telogosari kan termasuk Indonesia Bapak Ibu. Indonesia bagian banjir Bapak Ibu. Teman saya Ustadz Burhan Ali sing putih guantengnya ora umum itu kalau habis ngaji dari sini Pak, itu WA saya, ngopi yuk, yuk gas. Lan jenengan ning di ngarepe Masjid Darul Mutakin. Lah, wis rampung sudah. Nek hee aku langsung bablas. Di mana? Sebeh semeh Bapak Ibu. Di Mbuken itu ternyata. Akhirnya gas tak parani ke sana. Dan ternyata besoknya lagi mau ngopi lagi, ternyata laporan sama saya, ketoke sesuk Darul Mutakin preyi menengono. Lah napa ngarepe banjir. Alhamdulillah aku ngono, banjir barokah. Lah kan masjid rak banjir Gus, saya bilang gitu. Tapi kono umumnya iki pokoke angger banjir prei ngono akhirnya. Betul Bapak Ibu. Nanti coba kalau dia kelas lagi ngajar sini tanya deh. Itu hampir tiap malam ngopi sama saya itu. Paling itu ya. Jadi kita itu punya grup isinya hanya 4 orang, 4 dai itu gitu ya, termasuk saya sama Ustadz Burhan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah Al-Quran menjawab semuanya Bapak Ibu. Tergantung kita itu mau tanya ke siapa. Kalau tanya ke ulama, ulama akan menjawab lengkap dalam Al-Quran, karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi ya ulama itu. Maka kalau di sini ada santri, maka santri warasatul kiai. Seperti itu. Bapak Ibu, yang kita peringati ini adalah Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur. Sebelumnya Bapak Ibu, Quran itu turun sak gelondong, satu paket 30 juz 114 surat, 6.666 ayat, 1.025.000 huruf. Loh Pak Amin kok apal hurufnya apa pernah ngitung? Bapak Ibu, saya punya kitab namanya Mustalahut Tajwid. Penyusunnya adalah Abuya Kiai Haji Abdullah Umar Al-Hafidh Kauman, yang kemudian dimakamkan di Kendal, dan punya santri senior yang wafatnya di Kauman, beliau di Pungkuran, yaitu Abah Nakib yang makamnya di sebelah Kauman. Itu Mustalahut Tajwid menerangkan, menurut orang Irak Al-Quran jumlah ayatnya sekian, menurut penduduk Mekah sekian, menurut Madinah sekian, menurut penduduk ini sekian, termasuk hurufnya itu 1.025.000. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nanti sampai rumah hitungan dewe. Bapak Ibu, kenapa terjadi perbedaan? Karena pada saat membaca Al-Quran, wakofnya itu bisa berbeda, ayatnya bisa berbeda.
Ustadz Usman misalnya baca ihdinas siratal mustaqim, itu jelas ayat, nggak ada perbedaan. Tapi waktu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang mengatakan satu ayat, ada yang mengatakan itu hanya wakaf saja tapi bukan satu ayat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat penuh. Itulah akhirnya menjadi perbedaan di dalam cara menghitung ayat Al-Qur'an. Tapi pokoknya daripada mumet sing penting 6.606 gampang dihafalke nggih Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu senengane sholawatan. Ayat Quran iku 6.000 punjul 626 ayat Quran iku 6.000 punjul 626 punjul 626. Muga astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. Bapak Ibu, Al-Quran yang turun sak gelondong niku wau 30 juz itu awalnya turunnya dari Lauhil Mahfud menuju Baitul Izzah. Yang menerima malaikat Jibril la harfa wala sauta, tanpa huruf, tanpa suara. Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Emang Lauhil Mahfud itu di mana? Baitul Izzah itu di mana? Bapak Ibu, Lauhil Mahfud adalah tempat di mana dituliskannya semua urusan dunia, termasuk godhong tibone kapan, kuningnya kapan, tertulis di Lauhil Mahfud. Goresan-goresan tinta, orang ini 40 hari lagi akan meninggal, orang ini 7 hari lagi akan meninggal. Terus goresan-goresan tinta itu di sana mak greget, itu Lauhil Mahfud. Bahkan jatah kita, umur, rizki, jodoh tertulis di Lauhil Mahfud Bapak Ibu. Maka ada orang pacaran 7 tahun nggak jadi karena di sana memang tidak tertulis jodohnya itu. Sementara yang dijodohkan nembe ta'aruf sekali ketemu langsung jadi suami istri. Maka orang pacaran itu potensinya 2, kalau tidak berujung jadi manten, berujung jadi mantan gitu. Jenengan mantane akeh dadi paham. Saya bilang manten terus nyambung ke mantan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, buanglah mantan pada tempatnya ya. Jangan diingat-ingat lagi. Ini mbak-mbak yang muda, ibu-ibu yang muda ya. Bapak Ibu, ketika di sana tertulis ada 3 hal yang tidak bisa dirubah, maka ibu-ibu 4 bulan di perut anaknya, sedang 4 bulan di perutnya, itu selalu dibacain surat-surat yang kaitannya dengan kawalasan. Surat Ar-Rahman, surat Maryam, surat Yusuf, dan surat-surat yang lain. Saya kemarin ditanya, Pak Ustadz, kenapa harus Ar-Rahman, kenapa harus surat Yusuf, kenapa surat Maryam? Lambok yang surat-surat pendek saja. Saya bilang nggak ada, karena surat-surat pendek rata-rata ngomong ke bab kiamat kabeh. Aku ngono. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat, macam-macam itu urusannya kiamat kabeh. Bayimu coba wacake kuwi medeni. Akhirnya nurut Ar-Rahman gitu ya.
4 bulan itu 120 hari, saat dimana ditiupkannya ruh. Kalau sudah ditiupkannya ruh itu, maka Allah takdirkan rizkinya seberapa, jodohnya siapa, matinya kapan. Maka ibu-ibu pinter, akhirnya ada upacara, betul upacara, wis pokoknya ada doa namanya mapati, betul. Nah, nanti 7 bulan namanya mitoni, dungo meneh, lahir ceprot brokoan, selamatan meneh. Jadi awake iki mangan tok isine. 4 bulan selamatan mangan, 7 bulan selamatan mitoni mangan, lahir ceprot brokoan mangan meneh, walimatu tasmiyah ngei jeneng mangan, akekohan mangan meneh. Engko bocahe Syekh rada iso dititah, namanya ngidak siti dislameti meneh, gede sidik sunat selamatan meneh, gede meneh mantenan sunat selamatan lagi. Itu aja boros kalau mantenan itu. Pertama kali ndodok lawang, betul nggih Bapak Ibu, bar ndodok ndobrak Bapak Ibu. Terus tukar cincin, khidbah, malam midodareni, besoknya ijab, habis ijab resepsi, habis resepsi besoknya ada ngunduh mantu. Borose ra karuan, sing seneng wong loro, sing repot wong sak kampung. Maka kalau saya pengajian ada iringan musik, ketika saya nyanyi lagu duhai senangnya penganten baru. Nah, itu bagian dapur ibu-ibu itu so nyeletuk ngene, sing kesel sing rewang ngono. Duhai senangnya penganten baru, sing kesel sing rewang. Loh, kok suara sing kesel sing rewang, ternyata bagian dapur Bapak Ibu. Ngono wae kadang-kadang ada pernikahan seumur jagung. Ya Allah, mudah-mudahan anak turun kita semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ibu, Quran yang turun sak gelondong itulah di malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Kalau Lauhil Mahfud tadi dituliskannya semua urusan dunia, Baitul Izzah apa? Baitul Izzah itu langit yang pertama. Diturunkan oleh Allah, diterima malaikat Jibril. Jibril, dalam Gusti nyoh tak kei kiriman paket. Paketnya apa? Quran sak gelondong, la harfa wala sauta, tanpa huruf tanpa suara. Diterima malaikat Jibril di Baitul Izzah. Diterima malaikat Jibril, nantinya berangsur-angsur dikirim, diturunkan lewat malaikat Jibril mulai dari tanggal 17 Ramadan. Fase berikutnya yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Itulah pertama kali Quran diturunkan. Baru kemudian surat Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir dan surat-surat yang lain, sampai kemudian 22 tahun 2 bulan 22 hari genap, hampir 23 tahun Quran sempurna. Setelah sempurna, Allah sampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, hari ini, saat ini kita sudah menikmati Al-Quran yang sebagai firman Allah yang sudah bisa kita baca. Lebih-lebih ini Ramadan, mari kita biasakan membaca Al-Quran setidaknya one day one juz, 1 hari 1 juz. Nanti panjenengan keluar dari Ramadan masuk Idul Fitri, ada kebanggaan, jenengan takbiran iso nangis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis. Bu, kenapa nangis? Alhamdulillah Tat, saya baru kali ini khatam Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu nangis lagi selesai sholat maghrib di masjid. Saya tanya, ibu kenapa nangis? Nggih bar tukaran karo bapake. Loh, malam Idul Fitri kenapa berantem? Lah niku toples sak mono akiye kosong kabeh. Malah onone balung kuwuk.
Wong daging kuwuk wis ra enak otat apa meneh kok balung kuwuk ngono. Ya Allah, mulane malam itu zakat keluar, zakat kita bagi. Kenapa? Jangan sampai ada umat Islam yang kelaparan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Nanti kalau terlalu panjang, nanti Bapak Ibu besoknya kawanan. Kalau kawanan, sholatnya diganti usolli fardhus subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaz syakirin, hamdan naimin, hamdaz zakirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fa khayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil Islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Siti Kecantol Kawat, walaupun sedikit tapi bermanfaat. Pencak silat ning sorga pura menawi lepat nyuwun pangapura. Pak Topik nganggo kopiah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واللي ما يشعرني